Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Bang Nuim perjalanan kemarin? Nampaknya kita harus berganti hari nih ya. Apa silaturahmi ya. Ya Bang Nuim, ini banyak kisah di pagi ini yang bisa dibahas. Tapi kita mulai dari dalam negeri lah. Bang Nuim, ini kita lihat ada seorang tokoh media, yang dimana Bang Nuim juga seorang tokoh media yang pasti tahulah, Surya Paloh. Apa yang Bang Nuim tahu dari seorang Surya Paloh yang bisa melakukan zigzag kepentingan nasional, melihat masa depan bangsa ini dan mengambil resiko sedemikian besar persahabatan dari koalisi lama yang sekarang menjadi sebuah cerita ramai di negeri ini? Bagaimana Bang Nuim? Dari judul Surya Paloh Utamakan Keutuhan, begitu judul di media Indonesia pagi hari ini. Silakan Bang Nuim. Banyak yang selalu membuat suatu generalisasi. Ini Surya Paloh ini orang Aceh. Jadi kadang-kadang karena kita ketahui ketika Q Malahayati, seorang muslimah di Aceh, mengalahkan Nicholas Hoffman, seorang petinggi Belanda dalam suatu duel. Maka orang mengatakan, Inggris juga mengatakan, wah ini Indonesia ini lain daripada yang lain, rupanya tidak bisa dianggap sembarangan. Jadi karena itu perlawanan dari Aceh itu dianggap karena sangat keras terhadap penjajah Portugis pernah. Jadi orang lalu mengambil satu kesimpulan, awas orang Aceh luar biasa ini. Kalau sudah bilang tidak, kalau bilang iya katanya. Walaupun barangkali Surya lahirnya tidak jauh dari Medan ya, di Terbelawan, tempat bernama Terbelawan. Jadi ini sudah sejak lama sebenarnya. Kira-kira 4 tahun yang lalu ya saya pernah diundang bahkan begitu, dan dia berbicara dengan kawan-kawan lain dan dia mengusung kemungkinan akan barangkali ya merangkul lah, kalau mau dikatakan merangkul Anies Baswedan, karena dia mengatakan Indonesia perlu suatu masa depan begitu, karena menganggap Anies sebagai seorang muda, orang yang punya kemampuan dan keberanian. Kemampuannya barangkali adalah terutama di bidang kita bisa dikatakan lah di bidang bahwa pendidikan, dia punya pendidikan yang jelas di mana dia menuntut ilmu dan lain sebagainya. Dan memang di luar negeri pun Anies ini banyak mendapatkan sorotan yang positif, misalnya majalah Time dari Amerika, salah satu majalah yang dianggap sangat berwibawa ya, di samping majalah The Economist misalnya, The New York Post dan lain sebagainya. Time ini luar biasa, dan Time pernah menganggap bahwa Anies Rashid Baswedan adalah salah seorang dari sekian intelektual dunia. Jadi dari Indonesia yang disebut waktu itu hanya Anies Baswedan. Apakah karena dia pernah sekolah di Amerika, maka dia itu wallahu alam. Tapi penilaian yang dilakukan oleh majalah Time itu dianggap sesuatu yang punya dasar sangat kuat dan tidak sembarangan. Jadi bukan hanya karena banyak sekali lulusan-lulusan dari Amerika Serikat, dari Inggris yang berasal dari Indonesia, tapi mereka tidak dianggap sebagai salah seorang intelektual. Jadi suatu perkataan yang sulit untuk bisa dicebokkan. Jadi begitulah. Dan dia juga mendapatkan banyak misalnya penghargaan dalam bentuk undangan-undangan yang diterimanya dan sebagainya. Itu sebelum itu sesudah boleh dikatakan Surya menyampaikan suatu pandangan yang mengatakan Indonesia membutuhkan suatu masa depan. Karena saya melihat Surya punya banyak kebutuhan terhadap Indonesia. Artinya dia punya keinginan, punya cita-cita yang sangat luar biasa. Kami pernah bersama suatu kali di Melbourne, lalu melihat segala macam keteraturan lalu lintas, kepatuhan kepada hukum. Dia membuat satu tesis begitu. Ini kapan kita bisa seperti ini ya, kapan ya? Saya bilang tentu itu tergantung tentunya kepada pemimpinnya. Tetapi juga kita tidak bisa barangkali mengingkari kenyataan bahwa sebagaimana kalau saya tidak salah Al-Quran itu mengatakan bahwa pemimpin itu cerminan dari rakyatnya juga. Jadi tergantung kepada rakyatnya. Nah dalam keadaan seperti ini kan wajar-wajar saja. Kalau orang mau mengangkat seseorang menjadi pemimpin, kalau didukung oleh rakyat, itu kan wajar untuk mengusung semua itu. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat pun tidak langsung saja ada penunjukan terhadap Ali bin Abi Thalib. Yang notabene adalah sepupu, menantu, tapi ada semacam pemilihan Abu Bakar Siddiq yang sudah uzur, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan,
Jadi bukan hal-hal yang baru, tetapi kenapa sekarang seakan-akan boleh siapa saja asal jangan. Nah ini dia, tidak bisa dalam demokrasi kita melihat bagaimana seorang Rishi Sunak di Inggris, orang Hindu menjadi Perdana Menteri, padahal di negara Inggris itu raja itu merupakan apa yang disebutkan gubernur dari gereja Anglikan, begitu kuatnya. Tapi kan itu kemauan daripada masyarakat juga, kemauan daripada mayoritas. Jadi tidak bisa hanya kita kenapa mesti jadi picik. Kenapa kita mesti jadi picik? Kalau kita mau mengangkat seseorang, kalau kita mau mengusulkan seseorang dan kita usung, itu tidak ada masalahnya. Sebab kita lihat di Amerika seorang Donald Trump yang dustanya begitu dahsyat, ya juga karena diusung hampir separuh oleh pemilih di sana, 75 juta, ya sudah. Dia punya hak untuk mencalonkan diri, dicalonkan dan lain sebagainya. Ya inilah kita barangkali mungkin kita ini belum sebenarnya betul-betul mampu berdemokrasi. Sebab dalam berdemokrasi itu dikatakan, saya tidak senang dengan apa yang saudara katakan, tapi saya berani mengorbankan jiwa raga, membela hak saudara untuk mengatakannya. Nah, ini yang perlu barangkali kita. Tapi Bang Nuim, ini nampaknya nih memang asal banyak partai kita ini kan asalnya memang dari Golkar ya dulunya, beranak pinak lah dari berbagai partai. Tapi prinsip Golkar itu kan maju tak gentar bersama yang menang gitu. Kali ini juga memang ada berita nih, plan B buat Golkar gabung ke koalisi Anies. Apakah ini sebuah fenomena baru ketika zaman dulu tuh sedemikian kuat ideologi menghantarkan, dan Indonesia nampaknya kalau mengikuti pola ini kecil oposisinya, tidak seperti di Australia sana gitu. Gimana Bang Nuim ini melihatnya? Wah, kalau Golkar ini ibaratnya Mas Yubi udah lama dia hilang. Golkar ini hidup di segala zaman. Saya ingat waktu Golkar waktu terbentuk itu gerakan karya begitu kira-kira. Itu kita ketahui waktu itu memang tujuannya bagus untuk mengimbangi kekuatan PKI. Saya masih ingat ketika Golkar di Medan waktu itu, saya masih di media di Medan, jadi menjadi seorang redaktur pelaksana. Itu datang golongan karya, namanya golongan karya, belum menjadi partai, dan mereka membentuk itu, dan itu sebenarnya dibidani oleh banyak dari angkatan bersenjata, karena untuk berhadapan dengan PKI mereka agak kesulitan pada waktu itu, karena begitu tegasnya Presiden Soekarno yang kalau menurut saya pribadi melupakan sejarah. Jangan kita sembunyi-sembunyi, sejarah jangan ditutupi, bahwa Presiden Soekarno itu melupakan sejarah, meski dia mengingatkan orang jangan meninggalkan sejarah jas merah. Ada kan pidatonya jas merah, jangan meninggalkan sejarah, tapi dia meninggalkan sejarah bahwa tahun 48 PKI yang waktu itu disebut-sebut laknatullah alaih, dia berontak untuk menikam dari belakang perjuangan para laskar rakyat untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Kok dipimpin Buso, kenapa setelah tahun 48 dimanjakan kembali, sehingga dalam tahun 1955 pemilihan yang paling demokratis di Indonesia, PKI nomor 4 dan paling kuat basisnya di Jawa Tengah, sehingga menimbulkan waktu itu kesangsian di Barat. Ini ditulis oleh banyak pengamat dari Barat yang mengatakan bahwa ini kalau Indonesia dibiarkan demokratis, ini berbahaya, karena nampaknya Indonesia menjadi lahan yang sangat subur untuk berkembangnya Partai Komunis Indonesia. Nah, waktu itu kita mendengarkan, kita tahu ada muktamar para alim ulama di Sumatera Selatan, di Palembang, yang mengatakan tidak bisa menerima ideologi komunisme. Soekarno marah-marah, mencak-mencak. Jadi ya ini kalau kita jujur ya, mau bilang apa ya, saya tahu Soekarno banyak sekali pendukungnya, bahwa dia dianggap sebagai proklamator, Hatta juga sebagai proklamator, Dr. Muhammad Hatta, itu tidak bisa, Allahyarhamu, kita tidak bisa menghindari. Nah, inilah masalahnya, kita ini suka melupakan sejarah. Jadi kalau kita melupakan sejarah, itu dia, kita cenderung nanti mengulangi kesalahan itu. Maka ketika terjadi hal yang seperti itu, membuat orang sebenarnya mulai bertanya-tanya kebijakan daripada Presiden Soekarno sendiri, kenapa dia melupakan sejarah, sehingga dalam tahun 1965 kita hampir nyaris, barangkali pernyataan nyaris hancur lebur. Walaupun persoalan
1965 ini G30S ini masih saja terus diperbincangkan karena tidak ada penulisan yang betul boleh dikatakan sangat objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu di Indonesia. Tapi kita tahu itu hampir hancur. Jadi tidak bisa dipungkiri kenyataan bahwa ketika PKI diberikan kesempatan untuk berkuasa, mereka melupakan segala kebejatan mereka di masa lalu. Mencoba untuk menghancurkan Indonesia dari dalam, tapi diberikan kesempatan lagi, mereka coba hancurkan lagi dan ya tidak bisa. Memang barangkali kita tidak bisa menerima suatu filosofi yang mengatakan kesalahan seorang ayah itu ditimpakan kepada anak-anaknya, itu tidak berlaku di dalam Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu Islam itu sudah tegas bahwa salah kamu adalah tanggung jawab kamu, salah orang lain tanggung jawab orang lain, tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Tapi kenyataan di dalam politik kita melihat ini yang sudah bikin onar, bikin macam-macam kejahatan, tidak boleh diberikan kesempatan lagi untuk kemudian membangun kekuatan dan kembali melakukan kejahatan yang telah menelan begitu banyak korban, menyisakan begitu banyak kemeranaan ya sampai sekarang. Jadi inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi bertanya kenapa Golkar bisa bertahan terus, padahal Golkar adalah soko guru. Nah, itu istilahnya dulu, soko guru dari Orde Baru yang dikatakan KKN. Ya, KKN itu dikatakan kok sekarang hidup lagi. Tapi ya sudah agak Senin Kemis juga ya, karena orang seperti Surya Paloh ini juga dulunya dari Golkar. Malahan kalau kita baca, kalau saya tidak salah bukunya Pandana Baban, itu orang PDIP yang menulis, dia pernah mengatakan bahwa Surya Paloh itu bisa pernah nantang Luhut Binsar Panjaitan, keluar kita yuk, kita selesaikan ini sejak. Tapi waktu itu dengan bijaknya Luhut bilang nggak usah lah, begitu kira-kira. Jadi orangnya seperti itu. Gayanya, makanya ya itulah gaya orang macam-macam. Karena begini. Sebenarnya sebagai seorang warga negara Indonesia, Surya itu sudah berkecukupan. Oh, sudah. Tidak lagi perlu. Tapi dia punya, yang setahu saya punya perhatian gitu. Punya semacam obsesi untuk Republik Indonesia ini. Itu yang membuat dia sebenarnya banyak juga berkorban untuk kepentingan Indonesia dari sudut pandang dirinya. Masya Allah, ya mudah-mudahan para petua ya maksudnya orang yang udah tua, mereka kan 70 tahun lebih kalau nggak salah mereka termasuk Pak. Ya. Kalau Surya belum barangkali belum hampir. Ya. Masya Allah. Nah, Bang Nuim, dari urusan Hang Heng Hong di negeri kita akan berangkat ke Turki yang 4 hari lagi akan melaksanakan pemilihan umum setelah 21 tahun Dogan berkuasa di Turki yang luar biasa kejadiannya di tengah bencana alam dan juga bencana ekonomi. Lawannya ini dijuluki Gandinya Turki gitu. Apa yang Bang Nuim lihat? 85 juta mungkin 14 Mei akan melaksanakan pemilu dari Turki yang disorot dari Eropa juga dunia lain mengandalkan orang yang satu ini. Bagaimana Bang Nuim melihatnya nih Turki ini Bang? Silakan Bang. Iya itu aneh. Kemarin kebetulan saya sempat makan dengan dua keluarga, tapi pada waktu yang berbeda. Dua keluarga Turki. Dua-duanya di Melbourne. Dua-duanya pengusaha. Yang satu mengatakan tidak ada cerita saya akan memberikan suara saya untuk Tayyip Arsyad Erdogan. Tidak ada cerita. Yang satu mengatakan lebih baik saya jadi warga negara lain daripada saya memilih Erdogan. Saya akan memilih Kemal. Kemal ini memimpin suatu koalisi ya. Dan ini tidak mengherankan. Karena di zaman Mustafa Kemal Atatürk itu melakukan sekularisasi yang sangat luar biasa, kejam. Tapi manusia orang tidak ribut bahwa dia melarang hijab. Orang tidak ribut. Tapi kalau orang mewajibkan hijab, ribut. Ini dunia kita memang begitu. Kebencian terhadap Islam itu seperti dikatakan oleh sejarawan dari Universitas Yale di Amerika Serikat bernama Alan Mikhail dalam bukunya Bayangan Tuhan, God's Shadow, tentang Sultan Salim dari Khilafah Utsmaniyah.
Dia mengatakan itu orang banyak katanya keliru menilai bahwa Christopher Columbus yang nama aslinya Cristobal Colon berasal dari Italia sebenarnya, tapi dia berhasil dirangkul oleh Spanyol. Itu katanya mencari jalan ke barat untuk sampai ke timur. Itu bukan lebih kepentingan niaga, tapi dia ingin menjalin suatu koalisi dengan kekuatan-kekuatan timur. Dia tidak bisa melalui jalur biasa karena waktu itu dikuasai oleh Turki. Maka dia mencoba jalur lain, jalur yang sangat revolusioner, berlayar terus ke kanan akan sampai, berlayar terus ke barat akan sampai ke timur. Itu untuk mencari persekutuan guna melawan Muslim. Tidak ada cerita lain, maksudnya hanya untuk melakukan perlawanan terhadap Islam. Karena seperti dikatakan oleh Muhammad Assad, ini seorang Yahudi dari Austria, ya, ibu kotanya Wina, yang kemudian kembali ke Islam dan menjadi seorang tokoh Islam. Dia mengatakan kekalahan yang begitu telak yang dihadapi oleh Barat Kristen dalam perang salib itu tidak akan dilupakan sampai kapanpun. Tidak akan dilupakan sampai kapanpun oleh Barat Kristen, akan terkenang terus. Kemudian muncul lagi kekuatan Khilafah Utsmaniyah. Itu tambah membuat mereka makin bencinya sangat luar biasa. Padahal seperti dikatakan oleh Alan Mikhail, ini sejarawan non-Muslim dari Universitas Yale, salah satu universitas terkemuka di Amerika Serikat di zaman Sultan Salim, begitu banyak katanya orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang lebih suka berada di dalam kekuasaan Khilafah Utsmaniyah daripada di bawah pemerintahan mereka sendiri, karena Khilafah Islamiyah itu menerapkan semacam syariat yang dikatakan oleh Sadaqat Qadri, seorang ahli lulusan Universitas Harvard, ibunya orang Finlandia, bapaknya orang Muslim, bahwa syariah itu dibenci oleh penguasa karena terlalu memberati penguasa dan meringankan rakyat. Ya, jadi kita lihat di sini kebencian itu kemudian dilampiaskan terhadap Adwan yang mengubah apa yang telah dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dari sebuah sekuler yang begitu berseberangan dengan Islam, padahal kita mengetahui bagaimana hebatnya Khilafah Utsmaniyah, maaf ya, ini pakai kata Khilafah Utsmaniyah selama 700 tahun, itu nggak diingat. Jarang ada Muslim yang mau mengingat, karena mereka lebih suka mengingat yang negatif tentang Islam daripada yang positif. Nah, ini mereka mengatakan bagaimana Mustafa Kemal Atatürk itu bisa mengubah Turki. Tulisan dari huruf-huruf Arab, abjad Arab menjadi Latin, bagaimana dia pernah begitu marah kepada masjid karena mengumandangkan azan. Dan ini juga banyak dimarahin di mana-mana ya, termasuk di Indonesia. Padahal dia mau putar musik karena ingin dansa, karena dia ini dari bukan langsung dari Turki, tapi pada waktu itu dia memang dari daerah Yunani yang dijajah oleh Turki. Nah, ini kemudian dikembalikan oleh Erdogan. Dan ketika Erdogan mengambil alih Turki yang sebenarnya dalam keadaan sulit, dia mampu membuat perekonomian Turki sebagai salah satu yang dicemburui oleh banyak negara di Eropa. Mereka mau Turki menjadi anggota NATO, Persekutuan Pertahanan Atlantik Utara, karena letak strategis Turki dalam berhadapan dengan Uni Soviet pada waktu itu, tapi mereka tidak pernah mau mengizinkan Turki menjadi anggota Uni Eropa atau pasaran bersama Eropa. Ya begitulah Eropa itu, begitulah kalau mau tahu. Nah, kalau ada yang mau tahu Eropa itu begitu. Kalau lebih kepentingan dia, ya dia rangkul. Habis itu, habis manis cepat dibuang. Apakah betul. Luar biasa dulu Turki yang ingin jadi Eropa juga susah banget ya. Iya, karena dia dua berbatasan kan. Ya Asia Minor istilahnya, Asia Kecil dan lain sebagainya. Tapi dengan kemajuannya sekarang ini dilakukan kudeta, kemudian ada Fethullah Gulen yang bernaung di Amerika Serikat, juga punya banyak pendukung di Turki dan lain sebagainya. Tapi mereka juga agak kewalahan. Cuma sekali ini nampaknya memang mungkin perlawanan terhadap Erdogan akan lebih berat. Disebabkan karena dia sudah agak lama berkuasa. Itu biasa dalam demokrasi yang sudah agak lama berkuasa. Kita lihat di Australia ketika Perdana Menteri John Howard yang begitu hebat bisa melunasi hutang Australia dalam waktu yang begitu dekat setelah mengambil alih dalam tahun 1996. Tapi pada akhirnya 10 tahun, 11 tahun kemudian ya sudah ditinggalkan oleh rakyat karena dianggap sudah basi.
dan tidak ada lagi pemikiran-pemikiran baru. Makanya barangkali itu ditetapkan di Amerika di 2 periode, ya, di Filipina 1 periode, tidak pun 2 periode satu, kecuali demokrasi parlementer memang bisa berkali-kali, tetapi seperti kita lihat apa yang terjadi di Australia zaman John Howard, ya begitu rakyatnya melihat sudah habis, sudah terkuras semua inovasinya, daya ciptanya dan lain sebagainya, harus ada yang segar lah, yang baru untuk ditampilkan sebagai pemerintah. Tapi sementara kan orang-orang Turki juga banyak orang berpikiran, ini ngomong khalifah lagi nih Bang Nuim, ketika Abdul Majid II mengakhiri kekhalifahan di 2024 dengan segala ceritanya, orang melihat ini kan ada nubuat 100 tahun, 2024 kan tinggal tahun depan ini. Itu menjadi sebuah jargon kampanyenya Dogan juga hari-hari ini yang dengan luar biasa orasinya itu. Bagaimana Bang Nuim melihatnya Bang? Ya itu kan sebenarnya kalau dipikir, kalau kita melihat secara jujur, di situlah bangsa Arab disesatkan oleh Inggris dan Prancis yang menjanjikan macam-macam kalau mereka berpihak kepada sekutu untuk melawan khilafah Utsmaniyah. Dan bangsa Arab tergiur. Pada akhirnya seperti dikatakan oleh Lawrence of Arabia, T.S. Lawrence, yang sangat kecewa setelah bangsa Arab dibujuk dan kemudian mereka berpihak kepada sekutu, pada akhirnya mereka juga tidak mendapatkan apa yang pernah dijanjikan. Dari janji-janji itu rupanya dalam politik itu sudah biasalah itu. Segala bulan dan bintang dan lain sebagainya ketika telah tercapai, kaleng susu kosong pun tidak diberikan lagi kepada yang dijanjikan itu. Jadi kita tidak juga bisa melihat bahwa kita tidak bisa membantah kenyataan bahwa Turki ini hebat. Misalnya di zaman Mehmet kedua pada usia 21 tahun. Ini dia, usia 21 tahun. Dia bisa menaklukkan Konstantinopel, itu Byzantium, itu bagian dari Romawi. Dia menaklukkan Konstantinopel. Itu kita nggak pernah ingat pahlawan itu. Pahlawan-pahlawan Muslim itu kita kurang mengingatnya. Jangankan di Turki. Di Indonesia saja saya dulu kalau mengatakan kenapa kita memilih satu pahlawati misalnya perempuan, tapi kita tidak mengangkat Q Malahayati sebagai pahlawan. Dia perang tanding pakai pedang, dia tusuk Nicholas Hoffman, seorang Belanda keparak, laknatullah alaih. Jadi inilah yang kadang-kadang menjadi kelemahan kita, yang dengan sengaja barangkali diajari sejarah-sejarah yang tidak begitu perlu, sejarah-sejarah yang perlu seakan-akan kita lupakan. Masya Allah. Oke, Bang Nuim, kita akan bawa pendengar ke wacana yang lebih luas lagi ketika Timur Tengah sedang bergolak. Tahu-tahu ada sebuah cerita setelah 12 tahun Syria yang juga berseturu dengan Turki lah, akan kembali masuk ke dalam Liga Arab. 22 negara, 13 negara Liga Arab sudah menyetujui. Perkembangan apa Bang Nuim setelah Iran dengan Saudi? Kita capek melihat Hang Heng, tapi dengan mudahnya terjadi perubahan di tahun-tahun ini. Tahun menjelang 2024 ini nampaknya banyak cerita dunia atau makar Allah sedang terjadi. Wallahu alam. Bagaimana Bang Nuim melihatnya, Bang? Mau dikatakan, tentu kita sebagai Muslim, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tidak bisa membantah makar Allah yang disebutkan tadi. Kamu bisa, Allah tentunya lebih bisa lagi. Kenyataannya, mereka pada akhirnya barangkali sadar barangkali sadar apa yang terjadi di Libya. Betul. Apa yang terjadi dengan bangsa Palestina, apa yang terjadi dengan Suriah, apa yang terjadi di Sudan dan lain sebagainya. Mereka semua melihat Sudan itu pernah punya kejayaan ketika dipimpin oleh seorang bernama Imam Mahdi yang melawan Gordon dari Inggris. Jenderal Gordon ini jenderal yang sengaja didatangkan untuk menaklukkan perjuangan rakyat Sudan. Tidak bisa kemudian dibuat semacam bisa dikatakan suatu agenda membuat Umar al-Bashir sebagai penjahat dan lain sebagainya. Padahal dulu banyak penjahat-penjahat seperti itu, diktator-diktator seperti itu, Salazar di Portugal dan kemudian Franco di Spanyol. Tapi tidak apa-apa, asal jangan di negara yang mereka anggap sebagai negara Muslim dan lain sebagainya. Jadi kesadaran ini barangkali mulai timbul.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Setelah Syekh Qardawi wafat, nampaknya nggak tahu bagaimana ada gerakan-gerakan yang mulai dari belakang mengatakan tidak bisa. Kita dipermainkan terus oleh Barat. Kita disuruh macam Arab Saudi itu terus-terusan untuk seakan-akan memusuhi Iran. Secara tidak langsung juga memusuhi perjuangan bangsa Palestina. Karena pendukung utama Iran di Palestina di Timur Tengah itu Hezbollah dan lain sebagainya itu adalah orang-orang dari Iran. Walaupun harus kita akui bahwa Harakatul Muqawamatul Islamiyah atau gerakan perlawanan Islam itu di Gaza itu memang tidak berpihak ke sana, tapi mendapat bantuan dari Qatar misalnya yang juga ikut membantu. Karena apa? Karena ada satu pandangan yang telah ditanamkan oleh Barat, yaitu setiap yang Islam itu ingin menggeliat, yang mengatakan Islam ini berdoa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan, ini berbahaya. Kenapa? Harusnya Islam itu fil akhirati hasanatan, dunia jangan Islam diberikan itu. Ini yang berbahaya, ini mereka katakan adalah ini dia Ikhwanul Muslimin. Ini yang dianggap setiap yang berbau Ikhwanul Muslimin termasuk di Arab Saudi itu tidak disukai. Jadi ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang peneliti dari Amerika Serikat, dia seorang Muslim. Dia mengatakan tentang Ikhwanul Muslimin ini sebenarnya satu perjuangan untuk mengislamkan. Jadi tidak jelek seperti dikatakan oleh seorang bisa dikatakan cendekiawan Mesir ketika dia pergi ke barat, dia lihat katanya Islam di mana-mana tapi tidak ada Muslim. Dia kembali ke Mesir, dia lihat Muslim di mana-mana tapi tidak ada Islam. Artinya apa yang ditawarkan oleh Islam untuk pemerintahan, untuk dijadikan dasar suatu pemerintahan, ya istilahnya khilafah lah, itu sangat bagus, itu sangat bagus, dan ini harus dilawan. Ini jangan sampai bisa terjadi. Jadi Ikhwanul Muslimin ini dibenci, dan sekarang ini ada satu tulisan baru yang tidak masuk di akal. Apa, Bang? Bahwa Uni Emirat Arab itu yang nama seorang pemimpinnya di Indonesia dijadikan nama jalan tol atau apa, itu menghabiskan uang jutaan untuk membayar para ahli propaganda Barat untuk menjelek-jelekkan gerakan-gerakan amal di Inggris di mana-mana. Mereka itu dituduh sebagai Ikhwanul Muslimin. Ini berbahaya. Nah, barangkali sudah ada kesadaran. Mungkin tidak seberbahaya seperti yang ditafsirkan oleh Barat, yang dengan sengaja menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin ini berbahaya. Kalau umat Islam bersatu, tamat riwayat mereka. Mereka akan hancur. Ini sudah terbukti ketika waktu itu, bahkan di tengah-tengah perpecahan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah di Timur Tengah dalam perang salib, itu masih bisa dalam pertempuran terakhir di Hattin, itu Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu mengalahkan bala tentara raja dari Inggris, dari Inggris, raja yang katanya berhati singa dan lain sebagainya. Mereka waktu itu mengerahkan seorang uskup dalam peperangan di Hattin itu untuk membawa salib yang dikatakan salib sejati, salib tempat Yesus Kristus, kata mereka, disalib, tapi mereka kalah. Dan itu sejak itu juga mereka tidak akan bisa melupakan, seperti dikatakan tadi, sampai-sampai dengan orang seperti Christopher Columbus pun mau ke timur itu bukan untuk mencari jalur baru untuk perdagangan, tapi untuk melakukan koalisi untuk melawan kekuatan Islam dalam bentuk khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Jadi ini yang terjadi, dan barangkali ini yang disadari kemudian oleh negara-negara Arab, walaupun ada lebih dari 10 barangkali yang masih abstain, yang masih belum menandatangani. Betul, masih 9 lagi kalau nggak salah. Luar biasa. Bang Nuim, terakhir Bang Nuim, ini di Labuan Bajo lagi ada pertemuan besar ini. Pak Jokowi jadi keketuaan ASEAN dan juga para petinggi negara-negara ASEAN. Yang jadi sorotan adalah Myanmar, Bang Nuim, di tengah Laut Cina Selatan yang semakin bergejolak. Karena Cina ini mungkin matanya sudah mengarah ke pipa minyak di Teluk Bengali itu, langsung ke Cina kalau terjadi apa-apa di Laut Cina Selatan. Apa yang Bang Nuim lihat dari ASEAN ini? Australia juga kan sudah
ketar-ketir menghadapi Laut Cina Selatan dengan koalisinya Amerika, beberapa negara dengan Australia. Bagaimana Bang Nuim melihatnya Bang? Itu dan kita berpegangkan kepada politik luar negeri bebas dan aktif kita Harusnya, katakan. gitu. Tetapi ya dalam soal hak asasi manusia, apakah kita bisa juga bebas dan aktif? Sebab seperti dikatakan seorang petinggi, seorang uskup dari Afrika Selatan, dia mengatakan kalau kita melihat kezaliman lalu kita mengatakan kita netral, berarti kita berpihak kepada kezaliman. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang di Laut Cina Selatan, kita agak susah untuk bisa berpihak kepada satu. Karena kita melihat anggota ASEAN, yaitu Filipina, sudah merasa ketar-ketir, kapalnya berselisihan dan bertabrakan dengan apa yang dilakukan oleh Cina yang terus melebarkan sayapnya. Memang namanya Laut Cina Selatan, tetapi itu belum tentu hanya nama saja. Ya, Selat Melaka juga itu namanya Melaka, tapi itu bukan milik Malaysia. Itu hanya nama saja. Iya kan? Jadi kata pujangga Inggris William Shakespeare, what's in a name? That which we call a rose, now says sweet by any other name. Artinya apalah artinya nama. Bukankah bunga mawar kalau dia disebut bunga lain, ya harumnya sama saja. Jadi dalam masalah ini, kita melihat bagaimana kekejaman Myanmar. Dan ini orang tidak melihatnya, saya melihatnya begini. Kekejaman Myanmar terhadap Rohingya yang notabene adalah Muslim, itu susah untuk bisa dimaafkan. Lalu dengan alasan kita tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama ASEAN, kita sebenarnya melihat suatu kekejaman terhadap hak asasi manusia. Kemudian kita mengatakan saya netral, berarti kita berpihak kepada hak asasi manusia. Baiklah, kita tidak berbuat satu apa. Kita tidak berbuat satu apa ketika bangsa Uighur yang notabene adalah orang-orang berdarah Turkistan, dizalimi, masuk oleh BBC, dikatakan mereka dimasukkan dalam kamp tawanan sampai 1 juta orang dan lain sebagainya. Kita netral. Jadi kita melihat kezaliman, kita netral, yaitu barangkali menurut Desmond Tutu dari Afrika Selatan yang sangat disegani, dia seorang uskup dan dia berani mengatakan bahwa ketika Barat masuk ke Afrika, kami dikasih Bible. Udah gitu kami disuruh berlutut, pejam mata, berdoa. Kami buka mata, kami dapat Bible, mereka dapat tanah. Itu kata dia, ya, bukan saya berkatakan. Nah, ini kalau kita tidak berbuat sesuatu, kita berarti berpihak kepada yang melakukan keganasan, kebuasan, kezaliman itu. Dan kita tidak mau. Allah Subhanahu wa Ta'ala barangkali mengatakan tidak mau. Oke, siapa yang mau? Oh, Aung San Suu Kyi membela waktu itu. Dia tampil di Mahkamah Internasional di Den Haag dengan lancar dan hebat dia melakukan pembelaan. Apa jadinya? Dia sekarang dalam penjara. Itulah dia. Makar Allah, itu dia. Itu dia yang terjadi. Jadi kalau kita mengatakan, oh kami bebas aktif, itu bahaya. Ketika kita melihat kezaliman dan kita mengatakan kami netral, itu berarti Anda berpihak kepada kezaliman yang tidak bisa diterima di dalam paling tidaklah ajaran Islam yang kita ketahui. Masya Allah. Wah, luar biasa Bang Nuim. Terakhir nih Bang Nuim, nasihat di bulan Syawal ini, apa yang ingin Bang Nuim ingatkan buat seluruh pendengar Radio Silaturahim? 26 negara ini Bang Nuim. Pasti ada kelompok KBRI yang ngirim ke berbagai tempat. Kita juga bingung, banyak juga ini berbagai dunia dengar kita. Di Amerika saja pagi ini 48 pendengar kita, belum yang di mobil di rumah. Dari seorang Nuim Hayat yang banyak orang kenal sejak masa lalu. Apa Bang Nuim ingin nasihatkan nih Bang? Tidak ada. Senior kita. Hanya menyampaikan saling ingat mengingatkan. Itu tugas dalam Islam. Jadi selalu dikatakan kulil haqqa walau kana murran. Sebutkan yang benar betapapun pahitnya tidak menyakiti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Katakan yang benar, katakan sampai yang benar itu muncul ke permukaan. Itu tidak boleh ditutupi. Jadi kalau sekarang ini saya membaca di WhatsApp dan lain sebagainya, selalu mereka mengatakan ini tidak ada hubungan apakah saya pro atau anti Anies Rashid Baswedan, tapi mereka mengatakan oh nggak bisa itu orang pakai ayat-ayat, tidak bisa itu dalam urusan dunia. Wah nggak bisa. Kalau saudara bicara soal Islam, sebagaimana dikatakan oleh Presiden Amerika Joe Biden ketika dia berkampanye sebelum dia jadi presiden, dia mengatakan pesan dari Nabi Islam, artinya Nabi Muhammad SAW adalah ketika kamu melihat kesalahan,
ubahlah dengan tangan kamu. Kalau tidak sanggup, ubah dengan lidah kamu. Kalau tidak sanggup, ini tingkatan iman yang paling rendah, ubahlah di dalam hati. Jadi tidak bisa netral. Sebenarnya yang dikatakan oleh Desmond Tutu, uskup Desmond Tutu dari Afrika Selatan itu tidak asli. Islam sudah mengatakan. Nah, sebagai Muslim, kita tidak bisa menyepelekan ayat-ayat. Karena ayat-ayat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kami. Nah, ini kami ya, bukan kita. Yeah. Keyakinan kami yang Muslim. Kami yang Muslim, bukan keyakinan kami yang Muslim. Ayat-ayat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat, ini penting. Mohon dicatat, terutama yang, kalau ada yang tidak begitu paham Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kamu kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kamu adalah masyarakat yang terbaik di tengah-tengah umat manusia. Kenapa ya Allah kami ini? Kalau ya ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh berbuat baik. Wa tadhauna 'anil munkar, kamu mencegah, menghalangi, melarang berbuat jahat. Adakah yang lebih hebat dari itu? Menyuruh bikin baik, melarang, mencegah, menghalangi berbuat jahat. Ingat ya, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua ya, menyuruh berbuat baik, mencegah, menghalangi, merintangi berbuat jahat. Baru yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Nah, itu jadi bagaimana kita mau mengatakan nggak bisa dicampur aduk ini ayat-ayat, enggak tahu kalau ayat yang saudara yakini, saya nggak tahu. Tapi ayat yang kami yakini, ini dia. Salah satu di antaranya, ini dia. Kalau saudara mau tahu, itu yang disebutkan sebagai negara sejahtera, yang sekarang berlaku di Australia, Selandia Baru, di Kanada, di Inggris, itu diprakarsai, dirintis oleh Islam dengan Baitul Malnya. Dalam suatu kejadian dikatakan Rasulullah, kalau tidak salah, melihat seorang tua dengan anaknya berjalan. Lalu bertanya, kenapa si anak tidak di sekolah? Oh, nggak ada duit. Pergi ke Baitul Mal, pergi ke perbendaharaan negara, ambil uang. Nah, itu udah dia. Dari mulai itulah, yang kaya melalui zakat dan fitrah, sedekah dan lain sebagainya, yang kaya menyantuni yang miskin. Karena perkataan zakat dalam Islam itu artinya memberdayakan orang lain. Jadi tidak bisa saudara, ayat-ayat saudara remehkan. Kalau ayat yang saudara yakini barangkali mungkin. Tapi ayat yang saya yakinin, kami yakini sebagai Muslim, tak bisa. Itu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Ya Allah, berikan kesejahteraan kepada kami di dunia dan di akhirat. Inna subhanallah. Luar biasa, semoga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Terima kasih Bang Nuim Hayat, bincang kita pagi ini 30 menit lebih sedikit. Semoga ini menjadi amal soleh untuk kita semua dan kesehatan buat Bang Nuim Hayat. Terima kasih Bang Nuim, sampai ketemu Senin ya, minggu depan Senin lagi Bang Nuim ya. Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.